Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Baiklah, di sini kami dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Kimia, Universitas Sriwijaya. Akan diri terlebih dahulu. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 6 kelas Indralaya yang beranggotakan saya sendiri, Melita Julita, dan kedua rekan saya yaitu Saya Hana Fadila Retianto. Saya Alda Elva Aryani. Selamat menyaksikan. Tanaman serewangi atau Kimbopon Nardus L. Rendel adalah salah satu tanaman yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Selain digunakan sebagai rempah-rempah atau bumbu masak, tanaman ini dapat diolah menjadi lebih bernilai dengan cara mengisolasi minyak atsiri yang terdapat pada tanaman ini. Minyak atsiri dari serewangi adalah salah satu minyak atsiri yang sangat penting dan banyak digunakan. Senyawa-senyawa penyusun minyak atsiri dan turunannya dipergunakan secara luas dalam industri, farmasi, dan makanan. Indonesia termasuk produsen terbesar minyak serewangi di dunia. Komponen kimia dalam minyak serewangi cukup kompleks. Namun, komponen yang terpenting adalah citronellal dan geraniol. Kedua komponen tersebut menentukan intensitas bau harum serta nilai harga minyak serewangi. Kadar komponen kimia penyusun utama minyak serewangi tidak tetap dan tergantung pada beberapa faktor. Biasanya jika kadar geraniol tinggi, maka kadar citronellal juga tinggi. Secara empiris, penggunaan minyak atsiri dari serewangi ini banyak digunakan untuk obat gosok, obat gatal-gatal, dan untuk masuk angin. Alat dan bahan: lakban, batu es, neraca analitik, sprit suntikan, sereh wangi 1 kg, 2 buah kaleng, selang kurang lebih 1 meter, botol kosong. Prosedur percobaan: 1. Pembuatan alat destilasi uap. Siapkan 2 buah kaleng atau alat lain. Lubangi tengahnya untuk baut. Isi air ke dalam wadah. Lubangi kaleng satu lagi untuk membuat lubang seperti kukusan. Lem sekitar kaleng untuk menyatukan kaleng lainnya. Lem pinggiran kaleng. Masukkan selang dan rangkai alatnya. Sambungkan selang ke botol. Lem selang dan tutup botol. 2. Destilasi uap. Siapkan batang dan daun serewangi segar, lalu dibersihkan. Kemudian dipotong-potong. Lalu timbang sebanyak kurang lebih 1 kg.
Kemudian, masukkan batang dan daun serai wangi tersebut ke dalam labu atau kaleng destilasi uap yang sudah disiapkan. Tutup kaleng dengan rapat. Masukkan es batu sebagai kondensat ke kaleng lainnya. Selanjutnya, lakukan destilasi uap selama kurang lebih 4 jam. Setelah minyak atsiri tersebut didiamkan selama 24 jam, minyak serai wangi dipisahkan dari air. Kemudian masukkan ke dalam botol kecil. Cium aroma minyak atsiri dari serai wangi. Minyak serai wangi yang diperoleh sebanyak 1 ml. Dalam praktikum ini dilakukan percobaan untuk mengisolasi minyak atsiri dari serai wangi. Minyak atsiri diisolasi melalui metode destilasi uap dengan rangkaian alat sederhana. Metode ini digunakan karena dapat menghasilkan minyak atsiri dengan kualitas yang baik, disebabkan suhu yang tidak terlalu tinggi serta alat yang sederhana. Serai wangi yang digunakan berupa batang dan daunnya yang segar dan telah dibersihkan sebelumnya. Penggunaan serai wangi yang masih segar dimaksudkan agar minyak atsiri belum habis menguap. Serai wangi dalam rangkaian alat destilasi tidak dibuka sampai selesai agar menjaga suhunya tetap konstan. Uap yang mengalir ke selang didinginkan dengan es batu agar berubah menjadi cair kembali dan ditampung di wadah hasil. Hasil destilasi kemudian akan membentuk 2 lapisan antara air dan minyak. Isolasi minyak atsiri serai wangi dengan menggunakan destilasi uap pada percobaan ini menghasilkan minyak serai wangi yang berwarna kekuningan dan memiliki bau khas serai wangi. Hasil destilasi didiamkan selama 24 jam agar air dan minyak dapat terpisah sempurna. Proses ini dapat dibantu dengan penambahan Na2SO4 anhidrat untuk mengabsorpsi kandungan air. Akan tetapi tidak kami gunakan karena keterbatasan bahan. Minyak atsiri yang didapat dari 1 kilo serai wangi segar yang didestilasi selama 4 jam didapatkan minyak atsiri yang sangat sedikit, yaitu 1 ml. Rendemen yang diperoleh dari percobaan ini relatif rendah diduga karena penggunaan rangkaian alat destilasi yang kurang maksimal dan menyebabkan ada beberapa mililiter minyak yang menguap atau tidak tertampung sempurna sehingga mempengaruhi hasil rendemen yang diperoleh.